Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur. Dan seperti biasa juga tidak sendirian, tapi di sini sudah rawuh Pak Akrom. Beliau adalah herbalis ya, dan juga terapis dari Mahameru Pro Majapahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang sehat ya Pak Akrom ya? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti biasa kita berbicara bicara sehat bareng dengan Mahameru Pro Majapahit. Mahameru Pro Majapahit yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan juga membantu untuk penyembuhan berbagai macam penyakit panjenengan. Sekarang ini musim kemarau dan kemaraunya memang banget ya. Kalau biasanya musim penghujannya nanti diperkirakan bulan berapa ya Pak Akrom ya? Ya, biasanya akhir Oktober biasanya. Akhir Oktober gitu sudah ada hujan kiriman ngaten nggih. Ini kan panas banget ya. Di Tulungagung, Kediri juga belum hujan. Mungkin di tempat dengar panjenengan juga gitu. Nah, kalau di cuaca panas seperti ini biasanya tenggorokan itu terasa kering. Bahkan kita terus haus gitu ya. Nah, untuk menyiasati ini bagaimana? Nanti kalau kita kering, kita pengennya minum es. Kalau sudah minum es, nanti bisa-bisa kita batuk dan terjadi sakit yang lain. Bagaimana menyiasati biar kita tidak terlalu panas di cuaca yang ekstrim ini, Pak Akrom? Ya, pada dasarnya kalau tubuh kita panas itu memang butuh air. Nah, untuk menurunkan suhu normal kita. Nah, suhu normal kita itu sebenarnya di bawah 37,5 ya, 374. Nah, nanti kalau kita 37 itu rasanya sudah semelenget sih sebenarnya. 37 ya? Iya. Tapi biasanya ada yang 36 itu ya? Ya, rata-rata orang itu 36, 365 itu udah enak. Tapi kalaulah 37 itu sudah mulai tidak nyaman. Semelenget. Iya, tapi pada dasarnya itu masih normal. Nggak usah kaget. Nah, tidak usah kaget. Iya, kalaulah musim-musim panas begini tubuh kita itu sekitar seitu. Nah, itu aja udah tidak nyaman kan kita. Nah, akhirnya kita bawaannya pengen mendinginkan. Nah, mendinginkannya itu yang paling mudah itu sebenarnya dengan air minum. Nah, betul. Orang pengennya terus dingin atas jenengan aturaken wau. Nah, dengan dingin yang mendadak itulah yang menimbulkan suatu permasalahan nantinya. Biasanya tenggorokan, karena tenggorokan pintu gerbang utama dunia luar dengan tubuh kita. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali kalaulah dibilang itu kuman-kuman di dalam mulut kita itu banyak. Di tenggorokan, di hidung itu kuman itu ada secara normal, tapi dia jumlahnya terbatas. Nah, saat dia berkembang biak dengan cepat karena suhu yang lembab, makanya kita dikatakan langsung kena flu ya. Karena kuman-kumannya tadi pas cocok suhunya, menurut dia waktunya untuk berkembang biak. Makanya kita kalau minum es itu jangan ditanya besok ini langsung rasanya tenggorokan langsung radang. Iya, biasanya gitu ya. Nah, untuk menyiasatinya yang jelas itu sebenarnya kita mendinginkan dengan makanan ataupun dengan buah-buahan yang sifatnya mendinginkan secara intinya. Nah, buah-buahan ini yang banyak mengandung air itu langsung dia nanti mendinginkan di inti. Nah, kalau di otak kita itu ada talamus ya. Talamus itu mengatur suhu di tubuh kita. Makanya di sini kalau lahir ini ya mbah-mbah dulu tuh ngajarinya itu kan sederhana. Adus wuwung ya. Adus wuwung itu kan sambil ditepok-tepok di di ubun-ubun gitu ya. Betul. Nah, di situ di dalam otak kita tuh di bagian tengah itu ada sistem limbik namanya. Atau sistem otak reptil, di mana di situ ada yang namanya talamus yang fungsinya menjaga kestabilan sistem di dalam tubuh, terutama suhu. Nah, di situ harus ada suatu sentuhan, makanya ditepuk-tepuk sama mbah-mbah. Nah, sistem di sana itu mengontrol sistem hormonal juga. Nah, rasa panas itu kan ada hormon yang sifatnya memang mengajak panas. Itu fungsinya kalau kita nanti ada infeksi, tentara tubuh nggak mampu, nah, suhunya dinaikkan. Fungsinya adalah untuk membakar. Ya, istilahnya kalau dalam kenyataan waktu Bandung ya, istilahnya Bandung Lautan Api. Betul. Pas perang waktu itu kan tentara Indonesia itu kan setengah kalah tuh sebenarnya. Supaya Belanda itu tidak menguasai, bongai wis ya, dibakar habis-habisan seluruh Bandung. Nah,
tubuh pun juga demikian. Kalau kalah dengan kuman atau bakteri yang merugikan tubuh, dia langsung meningkatkan suhu. Fungsinya adalah membakar supaya kuman-kuman itu terbakar. Nah, untuk mendinginkannya apa? Ya makanan atau buah-buahan yang sifatnya berair. Ya bisa semangka, bisa nanti apa? Melon, itu kan sifatnya mendinginkan, enak itu nanti ke tubuh kita. Dan kita nanti segernya itu lebih awet kalau kita dibanding minum air es. Air es ya. Air es saat itu enak. Iya, sesaat aja biasanya. Iya, besoknya ndak enak. Oke. Nah, makanya di sini ya nggak salah kalau kita jualan kayak semangka, garbis ya, terus kemudian melon itu laris, terus dijadikan jus, wah makin orang itu kayaknya itu ya aja. Lebih tergoda untuk itu ya. Nah, cuman di sini ya itu tadi karena faktor esnya tadi mendinginkannya itu lokalis. Nah, di tenggorokan jadi langsung dingin. Di situ kuman-kuman yang memang siap-siap, ya udah ngerti gitu, wong iki arep ngombe es, nah, dia sudah siap-siap kesannya ya. Karena otak kita itu kan kalau berpikir menginginkan sesuatu itu seluruh tubuh sudah mempersiapkan diri, termasuk juga si kuman-kuman tadi. Iya. Itu. Oke. Tapi di Mahameru Pro Matupahit ini kan menghangatkan, itu sudah dibuktikan sama Wiwin ya. Kalau lagi memang badan itu diminum itu lebih enak, lebih hangat gitu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, masih perlu diminumkah? Apakah nanti tidak membuat kita panas kalau minum Mahameru Pro Matupahit? Karena kandungan di dalamnya ini, Pak Akrom. Ya, pada dasarnya di Mahameru Matupahit, di sini ada yang namanya sambiloto. Nah, sambiloto itu dikenal sebagai antioksidan dan dia juga sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Nah, untuk suhu yang naik itu dia secara otomatis mengaruh ke talamus tadi yang saya ceritakan, sehingga dia nanti menjaga supaya tidak naik gitu loh. Walaupun kesan awal kalau kita dingin kita minum itu jadi hangat, tapi kalau kita lagi panas begini minum itu nggak bakalan kepanasan, nggak tambah panas sih sebenarnya. Karena saya kalau pagi saya minum itu nyatanya siang juga nggak biasa saja. Tapi saya nggak terlalu istilahnya tenggorokan nggak terlalu kering kalau saya minum madu pagi gitu ya. Kalau malam jadi hangat karena malam kan keseringan kan musim kemarau begini berdiding ini ya, kalau malam makin dingin tuh. Nah itu saya minum ya hangat aja sih ya gitu. Makanya di sini kita nggak usah perlu terlalu khawatir karena memang kita formulasikan itu ya semua dibikin aman lah ya, dibikin aman, ya. betul untuk keraciannya dibikin aman gitu ya, jadi menyehatkan, jangan khawatir untuk panjenengan ya. Mungkin untuk menjaga kesehatan di cuaca panas seperti ini kan bisa minum, tapi kalau untuk menjaga kesehatan kan minumnya kita cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam, dan juga itu cukup 1 sendok dulur Mahameru Pro Matupahit ya. Dan ini Pak Akrom, cuaca yang panas seperti ini biasanya kenapa ya kita sering pusing juga, ternyata pusing juga. Ini apa karena asupan minum atau apa kurang gitu ya, kok gampang pusing? Ya, pusing itu kan penyebabnya banyak, Mbak. Salah satunya adalah kekurangan cairan di otak, itu juga bisa pusing. Atau memang karena memang panas, kita minumnya cukup, tapi memang cuacanya panas kan kita efeknya keringatan. Nah, otomatis air kan keluar sebagai keringat, ya kurang lagi air. Terus kemudian kurang oksigen juga bisa. Makanya di sini di cuaca begini ini kita kalau nggak waspada kita mudah sakit. Betul. Nah itu untuk menjaganya ya sering-sering aja tarik nafas panjang pelan-pelan, dirasakan tarikan nafas panjang kita, oksigen masuk keluar itu dirasakan. Dengan begitu harapannya kita nanti kekurangan oksigen itu terpenuhi ya. Nah, kalau lah kita mikir berat ya, segera istirahatkan. Paling enggak istilahnya merebahkan kepala dulu setinggi jantung. Gitu. Ya. Jadi merebahkan kepala ada tekniknya ya untuk mengatasi sakit kepala itu tadi ya. Ya betul. Dari sini karena apa, otak itu kan sifatnya di atas ya. Di atas itu kalau kita naik itu kan pasti susah. Perlu tenaga yang lebih dibanding kita kalau turun. Makanya tekanan darah itu kalau dari jantung ke otak itu menjadi agak berat juga. Makanya ini supaya nanti lebih ini, makanya di menjelang jam 12, jam 11 sampai jam 1 itu usahakan
kan itu dikasih waktu istirahat kalau kita kerja siang ya. Dari pagi sampai sore pun biasanya di jam-jam itu istilahnya jam makan. Nah, saat di jam makan itu kita rebahkan kepala kita. Ya, sekedar merebahkan. Sehingga nanti asupan oksigenasi dan sampah-sampah habis kita mikir itu terbawa. Akhirnya kita nanti nggak akan terlalu pusing. Nah, pusingnya mikir itu biasanya di kepala belakang atau cengel lah wong Jawa. Iya, cengel. Betul. Nah, cengel itu abot. Itu tanda-tanda pusingnya itu karena sampah-sampah hasil memikir ya. Mikir kita itu sampahnya banyak dan itu lebih sulit. Kalau lah saya pijit itu ya di area itu pusingnya berat ke kepalanya itu tekanan menurut saya itu beda. Dari orang yang memang angkat-angkat kan otot kepala kan otomatis ikut-ikutan ya, leher ya maksudnya. Leher sampai bahu itu kerasnya dengan kerasnya orang kantoran yang duduk terus mikir itu beda menurut saya. Nah, dari sini kualitasnya berarti kualitas sampah otak itu luar biasa pekat untuk di leher sampai dengan bahu. Nah, kalaulah pekerja-pekerja berat itu paling saya kasih pelenturan, teknik pelenturan itu langsung hilang. Tapi kalau orang gitu ya, Pak Akrom ya. Iya, kalau orang-orang kantoran istilahnya orang yang mikir itu enggak bisa itu. Harus ada yang lain triknya. Beda ya ternyata ya. Jadi sakit kepala itu penyebabnya macam-macam gitu ya, Pak Akrom ya. Dan kalau berbicara sakit kepala kan ada juga yang membedakan sakit kepala migrain. Migrain itu cuma separuh ya. Kok bisa ya? Gitu ya. Itu dikarenakan apa, Pak Akrom? Nah, pembuluh darah di otak kita itu kan banyak jalurnya. Nah, kayak kita lihat kalau di peta itu kan kalau di apa istilahnya kita agak jauh ngelihat dari peta itu kan jalur utama, kemudian istilahnya jalur kelas nasional, antar kota, antar provinsi itu kan pasti besar. Terus kemudian kelasnya provinsi itu kan antar kota dalam provinsi ya. Antar kota dalam provinsi ya kan? Nah, itu kan kalau kita bicara bahasanya Dishub ya, Dinas Perhubungan itu kan begitu. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, kelas 3-nya itu ada ABC itu. Nah, akhirnya kan sampai di gang-gang kecil. Nah, itu otak kita juga demikian pembuluh darahnya. Nah, kalaulah kelas besar ya otomatis ya kenceng aja. Tapi begitu masuk ke kelas jalan provinsi yang lebih kecil ya, mobil istilahnya tronton sudah nggak bisa masuk. Nah, itu kan sudah mengecil. Nah, di situ tekanannya sangat tinggi. Dipaksakan masuk. Nah, tapi kendaraan diperbanyak masuk ke situ. Akhirnya yang kita terima adalah ya itu tadi rasa pusing tadi yang hebat di kepala cuma di daerah situ. Nah, itu kalau ilmu otak kita itu kan dibagi-bagi. Otak untuk gerak, otak untuk mikir, untuk mendengar, melihat itu ada sendiri-sendiri. Nah, saat kita fokus ke pendengaran otomatis di pelipis depan. Nah, kan gitu. Kalaulah mendengar nanti di pelipis belakang. Belakang telinga maksud saya. Sekitar situ. Makanya di situ akan terasa lebih berat atau sakit, makanya disebut migrain tadi. Sebut migrain tadi. Ya, karena tekanannya untuk fokus untuk mendengarkan, untuk beraktivitas itu masing-masing. Nah, di tangan kanan atau tangan kirinya yang dioptimalkan. Makanya di situ pembuluh darah makin kenceng alirannya, ya ketegangan dari pembuluh darah akan meningkat. Nah, itu yang kita rasakan. Makanya di situ harus dikendorkan. Cara mengendorkan ini gimana? Dilakukan suatu relaksasi untuk wilayah leher. Nengok ke kiri, ke kanan, dirasakan pelan-pelan. Nah, terus nunduk, tengadah, dipatahkan istilahnya. Nengok dengan patahan kan beda. Nah, itu dilakukan itu nanti harapannya tekanan di wilayah yang terjadi migrain itu akan menurun. Harapannya tidak sakit. Ya, kalau kita mengandalkan obat, itu kasihan tubuh kita. Sebenarnya ya? Ya. Itu anti nyeri itu yang nomor 1 dikenai biasanya lambung. Lambung kuat ke ginjal. Ginjalnya kuat, livernya. Nah, itu nanti rembetannya kalau semua lemah ya wis. Kita sakitnya jadinya komplikasi. Komplikasi ya. Sakit kepala itu ada yang gini, ini pengalaman juga ya. Ada yang bilang begini, kalau sakit kepala dia pakai jahe itu, Pak Akrom. Jadi jahe dikeprek gitu ya, anget-anget gitu, nanti dikasih madu, diminum pelan-pelan gitu, ternyata bisa juga mengurangi sakit kepala. Ini ada yang pernah bilang begitu, teman ini ada yang pernah bilang gitu. Ternyata jahe juga bisa ya.
Semisal lebih bagus lagi kalau nanti dicampur atau ditambah dengan Mahameru Pro Madu Pahit ini juga sangat bagus begitu ya, Pak Akrom ya? Ya, kenapa kok begitu? Karena jahe itu kan sifatnya itu kan endurance itu istilahnya kekuatannya itu lebih panjang. Jadi kalau kita daya tahan ya, istilahnya endurance itu lebih ke arah daya tahan ya. Daya tahan itu maksudnya gini, kalau kita ngangkat 5 kilo kita sudah kecapean, nah dikasih doping berupa jahe itu kita jadi lebih kuat, nahan. Kalau 5 kilo tadi ditahan cuma 1 menit sudah capek, kalau dikasih jahe itu bisa 2-3 kali lipat untuk nahannya tadi. Nah itu kan namanya endurance. Nah kemudian kalaulah di Mahameru Pro, itu kan ada brotowali, ada propolis, yang dimana itu akan membuat pembuluh darah yang menuju ke otot-otot itu menjadi lebih elastis, sehingga nanti harapannya kalau kita bekerja itu pusing itu kan efek dari bekerjanya otak ya, akhirnya sampahnya juga banyak. Nah akhirnya pembuluh darahnya itu berebutan lewat antara nutrisi oksigen yang darah yang membawa nutrisi oksigen itu pengen cepet-cepet karena mau dipakai, karena untuk mikir. Kemudian sampah habis mikir itu kan harus cepet-cepet juga dibuang. Nah itu ibaratnya jalanan itu jadi padat. Nah kalau padat merayap itu kan bikin, yaitu otak kita mengatakan sebagai pusing. Nah dengan brotowali, dengan propolis, akhirnya kan elastisitasnya itu ibaratnya jalan itu mendadak diperlebar. Akhirnya yang lewat itu menjadi lebih leluasa, enggak balap itu jadi lebih enak gitu loh. Itu makanya kenapa jahe, terus kemudian kalau dibantu dengan Mahameru Pro, itu nanti akan menjadi lebih enak karena di sambilotonya sendiri juga meredakan ketegangan tadi. Ketegangan dalam artian yang mengurangi efek nyeri. Betul. Nah, dari situ kalau digabungkan dengan jahe akan lebih kuat lagi efeknya. Makanya di sini kalau lah pusing itu dengan jahe aja sudah oke. Kalau ditambahi Mahameru Pro itu akan lebih kuat karena nanti efek yang lain adalah dari jantungnya sendiri akan lebih stabil bekerja ya. Karena dari pasak buminya dan purwocengnya itu kalau lah ini akhirnya mempengaruhi juga sistem hormonal. Ya, di sistem hormonal itu nanti daya tahan itu akan meningkat juga. Nah, di situ yang kaitannya. Tapi itu prosesnya yang rumit sekali di dalam tubuh kita. Bukannya semudah saya omongkan, karena tubuh kita itu luar biasa rumitnya. Sekarang yang mengalami sakit kepala ya, tapi sakit kepala yang berlarut-larut ini juga berbahaya ya Pak Akrom ya. Jadi sakit kepala itu ada yang sakit kepala memang mungkin karena cuaca, banyak banget faktornya. Tapi nanti kita coba bahas lagi tentang sakit kepala. Bisa sakit kepala karena cuaca, sakit panasnya ini, atau mungkin karena faktor yang lain ya. Dan kita masih ada di Bicara Sehat tentunya barengan dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Mahameru Pro Madu Pahit merupakan madu pahit dulur yang berkualitas, yang kemudian diolah, dipadu-padankan dengan bahan rempah yang berkualitas ya, dengan alat yang tentunya sangat terjamin kebersihannya, pembuatannya hingga kemasannya dan pengemasannya ini hingga menghasilkan produk madu pahit yang berkualitas tinggi yang bisa menjaga kesehatan dan membantu untuk penyembuhan berbagai keluhan sakit panjenengan. Pak Akrom, kita kembali ke sakit kepala ya. Sakit kepala ternyata di sini Win tadi sempat baca itu harus menghindari mengkonsumsi kafein, kemudian alkohol, juga rokok ya. Kafein dan juga rokok. Padahal banyak orang yang mungkin mikirnya begini, begitu sakit kepala kita minum kopi atau merokok itu lebih enteng, lebih enak begitu. Bagaimana dengan ini Pak Akrom? Pada dasarnya kafein itu kan meningkatkan kinerja dari si jantung. Kalau kita pusing, itu kan pembuluh darah di otaknya sudah penuh. Kesannya ya, yang tadi saya gambarkan sebagai kendaraan itu udah lalu lalangnya itu kuat. Nah, kemudian kalau kafein itu memacu kinerja jantung, otomatis kan darah makin kencang lagi. Betul. Nah, itu kalau diasumsikannya kendaraan jadi tambah banyak. Nah, itu pusingnya makin hebat. Nah, akhirnya ya pusingnya itu merata nantinya. Pusingnya yang sebagian kalau dikasih kafein, yang minuman atau makanan mengandung kafein, akhirnya kesannya merata. Terus akhirnya apa? Ke leher itu kaku rasanya. Lebih kaku gitu ya.
Terus kemudian kalaulah dengan alkohol ya itu makin kacau itu. Iya, kalau alkohol semua tahu ya. Iya, makin kacau dalam artian kinerja saraf-sarafnya itu makin kacau karena dia meracuni saraf. Informasi itu menjadi kacau banget, makin kacau gitu. Makanya dengan mengkonsumsi alkohol itu makin nggak sadar nantinya. Nah, kalaulah yang pakai rokok itu kan macam-macam ya, tembakau ada, cengkeh ada, terus nanti macam-macam tergantung pabrik mana yang mencampur sausnya, istilahnya saus kan. Nah, di situ nanti kalau ada saus yang sifatnya relaksan, ya nanti akan kesannya pusingnya itu hilang, tapi sesaat. Sesaat ya. Ya makanya kalaulah berhenti ngerokok, pusingnya kambuh lagi, pengen ngerokok lagi. Nah itu aditif ya, istilahnya membuat kita ketergantungan dengan rokok. Pada rokok itu. Iya, makanya orang itu kayaknya lepas rokok kan sulit, karena memang ada zat yang bikin mengikat kita, gitu ya, ya, ketergantungan itu tadi. Ketergantungan itu ya. Okay. Makanya di situ ya nggak baik juga sih. Kalau pusing-pusing terus ngerokok itu kesannya saat ini oke, karena dibikin fly ya istilahnya. Istilahnya tuh rileks sesaat sebenarnya ya. Iya betul. Nah dari sini yang kita perlukan itu ya sebenarnya adalah istirahat. Kemudian kalaulah pusing-pusingnya itu memang karena tekanan darah ke otak ya dikurangi tekanannya dengan cara tiduran tadi. Kalaulah kekurangan oksigen ya kita tarik napas panjang itu beberapa kali. Nah, tapi kalaulah kekurangan cairan dalam artian darah kita terlalu kental ya minum. Nah, tapi kalaulah karena memang kelainan dari pembuluh darah yang di otak, itu penyakit namanya. Nah, penyakitnya di sini pembuluh darah yang terganggu itu biasanya aneurisma. Aneurisma yang di otak. Nah, aneurisma ini modelnya gini nih. Pembuluh darah itu kan ada semacam ototnya. Kesannya istilahnya itu jaringan yang membuat pembuluh darah itu tidak melembung, nggak kayak pelendungan balon. Kalau ditiup balon panjang itu kan, kalau karetnya itu bagus itu kan sama besarnya kalau ditiup. Nah, aneurisma itu tidak begitu, dia ada bagian yang melembung disik, membesar lebih dahulu. Nah, saat membesarnya karena tekanan darah tadi meningkat lebih cepat, akhirnya itulah yang dirasakan sakit. Makanya sakitnya satu titik biasanya kalau aneurisma. Satu celekit gitu. Kalau mikir agak kadang gitu ya, ada ya yang sakit kepala seperti itu, celekit gitu ya. Ya, celekit, dan itu setiap kali dia berpikir keras pasti pusing. Nah, dulu suami dari teman saya sih, dia tuh kena itu. Ketahuannya ya udah bekerja. Sejak SMA dia merasakan hal demikian. Terus kemudian setelah dia bekerja juga, dia juga perawat juga suaminya. Nah, itu ketahuanlah dia terjadi aneurisma. Makanya dia tuh kalau terbebani pikiran pekerjaan, dia langsung pusing ya. Pusingnya langsung itu ya. Iya. Kalau satu hari dia ndak bisa hilang, dia pasti besoknya itu cuti, minta istirahat. Kalau enggak, dia nanti pecah. Karena pembuluh darah itu ndak punya zat penahan itu tadi istilahnya melembungi gitu ya. Membesarnya gitu ya. Itu di situ jaringan di pembuluh darahnya itu di situ lemah. Nah, kalau balon itu kalau ditiup kan pasti nggak rata tuh. Enek bakul ngomongnya enek moto iwake ya. Moto iwake. Nah, moto iwake kan ya di situ itu kan lebih tipis dibanding yang lain. Betul. Nah, pembuluh darahnya juga begitu, Mbak. Aneurisma itu. Ya, makanya orang-orang yang ya penelitian sih masih. Kalaulah orang-orang stroke itu kan khawatirnya memang di pembuluh darah otaknya itu ada yang begitu. Makanya tensinya ada yang nggak tinggi aja udah kena stroke. Nah, itu kemungkinan besar ada di sana, ada keluhan di pembuluh darahnya. Tapi kan kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah pecah. Kalau sudah pecah nggak bisa diteliti lagi karena udah pecah. Nah, kalau dulunya ketahuan ya mungkin itu bisa diharapkan tidak terjadi. Makanya kan pecahnya pembuluh darah otak itu tidak harus tensi yang tinggi, bisa jadi karena pembuluh darahnya ya istilahnya citaane ora pener. Ya itu tadi gampang melembung kayak pelendungan kuwi moto iwak ngono kae. Nah, akhirnya dengan tekanan yang tinggi mendadak dia langsung pecah. Nah, itu kalaulah memang ada
aneurismanya. Dan ada lagi nanti kemungkinan ada tumor atau kanker otak. Itu bawaannya ya pusingnya ya luar biasa, sakitnya tuh kayak ya kalau saya dulu merawat itu yang tumor kayak gitu ya, itu bawaannya berat dan kayaknya kepala itu kayak balon memang kata dia. Kayak balon gimana rasanya Pak? Membesar. Oh rasanya membesar. Membesar gitu. Tapi seolah-olah membesar ya. Iya. Padahal tetap ya. Iya. Seolah-olah itu membesar terus habis itu udah nggak bisa berpikir dia. Nah waktu itu beliau bukan perawat sih, tapi kerja di rumah sakit saya juga sebagai admin ya. Nah kemudian beliau akhirnya ya operasi dibuka. Saya yang ngerawat soalnya operasinya itu beberapa kali. Yang pertama langsung dibuka. Tempurung kepalanya itu dilepas, disimpan di perut, nah di bawah kulit di perut. Nah itu setelah 2 tahun itu tumornya itu besar lagi kelihatan. Jadi awalnya sih di bola pingpong, habis itu sebola tenis. Nah saat membesar itu ya gimana ceritanya? Sebenarnya dokternya itu minta dia nggak hamil, tapi nggak tahu tuh waktu itu dia hamil. Akhirnya saat mau lahiran ya istilahnya pilih yang mana, anak atau ibunya gitu kan. Gitu ya? Iya, ada terus 2 pilihan. Iya, terus akhirnya ya anaknya selamat, ibunya waktu itu masih selamat juga sih. Tapi kondisinya sangat lemah akhirnya. Oh gitu. Iya, sampai 2 bulan itu di rumah sakit itu ya bisa ngomong tapi nggak bisa duduk sudah. Karena memang tumornya sudah makin parah juga sih. Nah, di sini nih yang harus kita waspadai dari sakit kepalanya tadi, Mbak. Betul. Sakit kepala yang rasanya kayak melembung itu hati-hati. Hati-hati di situ Ya, itu kemungkinan juga ada. Dan itu biasanya kalau sakit kepala seperti gejala tumor di otak itu merata atau sebelah aja Pak Akrom? Sebelah mana begitu enggak ya? Tergantung letaknya biasanya. Awalnya ya, tapi nanti lama-lama sekepala depan, belakang, kiri, kanan itu kesannya ya kayak mekar gitu. Oh gitu. Nah, kalaulah ya dia di otak di depan, di dahi gitu ya, itu ya yang dia rasa pertama kali di mata, di belakang mata itu kayak didorong keluar mata itu. Itu kalau yang operasi yang saya rawat dulu memang tumor otaknya itu di dahi. Tapi kalau yang di telinga ya kayak telinga itu kayak budak nah itu tapi terus akhirnya merata ke seluruh kepala. Sakitnya bukan main kayak balon ditiup kan mekarnya luar biasa. Itu rasanya ya. Itu rasanya kepala itu meledak. Iya. Itu. Dan itu sebenarnya dari gejala sampai dengan kita merasa benar-benar parah itu berapa lama ya Pak Akrom ya? Sakitnya terus-terusannya berapa lama itu? Kalau tumor begitu menurut pengalaman saya waktu itu ya, Pak Akrom, itu tergantung sih ya. Kalau lah kayak aneurisma itu bisa bertahun-tahun. Kalau kita sudah ketahuan ya kita bisa menjaga. Kalau ini jangan terlalu banyak berpikir itu bisa aman. Aman ya. Teman saya itu sampai usia kalau sekarang sih udah 50-an lebih ya. Dan masih sugeng ya sekarang ya. Alhamdulillah. Karena dia sudah tahu cara untuk mengatasinya. Nah gitu. Tapi kalau lah kayak tumor kalau kita nggak tahu ya, kalau kita daya tahan tubuh kita oke ya biasanya bisa lama. Ya bisa. Ya nyatanya contohnya ya almarhum Ria Irawan itu kan sebenarnya juga kena kan di kepala itu. Tapi nyatanya beliau tahu terus dia berupaya. Nyatanya umurnya kan panjang juga dia. Betul. Walaupun rambutnya habis waktu itu karena kemo, tapi nyatanya beliau dinyatakan sampai sempat sembuh loh. Nah, meninggalnya kan bukan karena penyakitnya itu, dia karena nggak tahu waktu itu ya ada yang lain. Ada yang lain, bukan karena itunya. Kalau di berita loh ya, kalau saya baca berita itu bukan karena dari sakitnya yang lalu gitu loh. Nah itu makanya di sini tinggal kitanya. Kalaulah di dalam Islam itu kan disebutkan bahwa penyakit itu bisa mengurangi dosa kalau kita bisa menerima dengan ikhlas. Tapi kalau kita nggak bisa menerima ya jadi bencana juga. Nah, kita akhirnya ngeluh melulu. Ya kan? Tapi biasanya orang sakit ya itulah. Ya. Kalaupun tidak ngeluh ya sambat lah namanya juga sakit ya Pak Akrom ya. Ya makanya di sini nih menguji kita ya. Kalau kita ini ya kalau dari Mahameru Pro ini kan sebenarnya menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga kualitas dari organ-organ tubuh kita. Nah, kalaulah memang ada serasa semacam tumor, itu kan keluhannya ya nggak nyamannya itu segera periksakan ke dokter untuk
biar nanti lebih awal kita tahu. Nah, kalaulah memang ada ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali yang membantu kita untuk tidak terjadi pembesaran yang lebih hebat atau tumornya makin gede. Nah, salah satu contohnya itu kan tengahnya nanas itu loh Mbak. Atine nanas itu kan gak enak rasanya itu. Iya betul, biasanya itu. Iya, biasanya kan dibuang gitu. Iya. Nah, cuman uniknya itulah ada kandungan zat aktif bromelain yang fungsinya adalah menekan pertumbuhan pembesaran. Nah, kayak tumor. Dan itu sudah saya pernah sampaikan dulu tahun 2010-an lah. Itu ada anak 9 tahunan lah. Itu kena amandel ya. Amandelnya itu saya lihat sendiri mangap, ya udah nutup, tenggorokannya nggak kelihatan. Ovula atau intil-intil ya wong Jawa ngarani, itu nggak kelihatan, udah kegencet sama si itu tadi amandel. Nah itu ibunya kan emang nggak ekonomi kuat, akhirnya Pak ini gimana anak saya ini harus operasi, ditungguin dokternya ini, kasih waktu jangan lama-lama, ini nanti kalau lah rapuh perdarahannya hebat nanti bahaya. Ya, kemudian saya merenung sebentar, terus ya memohon petunjuk lah ya. Walaupun saya tahu obat-obatan, tapi kan saya juga nggak mau lah. Gegabah gitu. Iya, terus kemudian gini Bu, tolong Ibu nanti setiap hari menyediakan 1 kelingkingnya anak itu aja. Tengahnya nanas, bisa kan? Oh itu beli gampang ya. Iya. Ya waktu itu kan beliaunya kan tinggalnya di Indramayu. Nah, akhir itu pulang lagi, ketemunya ya di Jakarta. Pas itu ya suaminya kan teman saya itu, bukan teman kerja sih, teman ya di luar teman kerja. Kenal, gitu ya. Tapi saya kenal semua akhirnya. Terus kemudian dia pulang lagi ke Indramayu, ketemu lagi sekitar 2,5 bulanan lah. Dari situ dia laporan ke saya, Pak nggak jadi operasi. Lah terus hilang. Dokternya juga bingung, dia bilang gitu. Begitu. Terima kasih sarannya yang dulu saya kerjakan itu nggak nyampe 3 bulan udah hilang Pak, hilang bersih. Secara rutin itu? Iya, setiap hari. Nah, di sini bromelain ini sudah terbukti memang secara penelitian bisa menghambat pertumbuhan dari tumor. Makanya di sini kalau panjenengan ada semacam keluhan benjolan-benjolan di tubuh, itu silahkan pakai tengahnya nanas terus kemudian dicampur dengan Mameru Pro. Maksudnya di sini adalah supaya untuk saling menguatkan zat aktifnya. Tapi ya itu bromelain itu luar biasanya itu menghambat pertumbuhannya itu memang luar biasa. Makanya nanas itu tanda kutip ada orang yang sangat parno, sangat ketakutan. Cah cilik aja kayak nanas itu gak dhuwur, itu centret, nah kayak gitu. Karena saking dia memahaminya sebagai pertumbuhan tadi. Ya sebenarnya kalau banyak kan ya mungkin nanti kan kalau kita banyak-banyak nanas saja tenggorokan kita rasanya rik kan. Sebenarnya ke situ ya Pak Brom ya. Nah, yang penting ora kakean ya. Makanya cuma 1 kelingking si sakit aja. Enggak banyak. Bukannya 1 tuh dimakan sendiri. 1 kelingking yang sakit ya. Iya. Bagi orang dewasa ya sekelingkingnya orang dewasa. Kalau anak-anak ya, seberapa sih kan gitu. Nah itu makanya di sini ini bromelain itu kalau kita konsumsi nggak rutin ya untuk menjaga lah istilahnya ya. Nah itu akan baik. Kalau lah dulu saya sih madu itu yang saya tahu awal-awal di kampung saya kan dikenal kampung madu itu waktu itu sebelum dikenal sebagai kampung madu kan saya nanya seputar madu kepada pekerjanya. Dulu sih dikasih makannya kan parutane nanas madu Mbak. Makanya waktu itu kayak merasakannya luar biasa beda rasanya. Kalau sekarang kan orang nggak betah marut atau walaupun ada blender tapi kan nanas itu kan kalau lebih dari 3 jam itu kan sudah fermentasi. Nah makanya itu ndak efektif dirasakan oleh peternak, itu ndak efektif, akhirnya dikasihlah gula. Kalau gula itu bisa berjam-jam, istilahnya sampai 6 jam sampai 8 jam itu ndak basi atau ndak terjadi fermentasi. Makanya dikasihnya gula. Padahal bagus yang nanas itu tadi. Ya. Nah dari sini makanya kalau kita mau pakai nanas sebagai upaya kesehatan kita, ya sesekali aja lah. Kalau lah yang ya tumor itu kan istilah bahasa Latin yang artinya bengkak, bengkak ataupun pertumbuhan. Ya kalau tumor makin besar ya itu berarti tumornya
ya ganas gitu kan. Kalau lah nggak terlalu besar dan itu udah lama segitu-gitu aja ya berarti tumornya jinak. Tumor jinak gitu. Nah, istilahnya sederhana kan gitu. Nah, kalau kayak amandel itu kan kelasnya tumor tapi kan jinak. Jinak. Nah, kemudian kalau lah terjadi apa kayak lipoma itu kan penumpukan lemak di bawah kulit. Makanya itu kalau di dokter dipleteti, dibelek titik dipletet. Nah, kayak gitu. Itu ya estetikanya aja sih. Itu kan berarti kan sistem pembentukan penumpukan lemak di dalam tubuh kita kan nggak beres. Nah, sistem penumpukan lemak itu kan yang berperan penting itu kan liver dan nanti getah bening istilahnya cairan empedu. Nah, itu yang mengatur ketebalan atau penumpukan si lemak. Nah, kalaulah dari segi orang timur ya openono ae livere karena dia bertanggung jawab terhadap lemak. Makanya obat-obatan atau jamu-jamuan yang untuk kolesterol itu kan lebih mengarahkan yang kayak ini pahit-pahitan, gitu kan? Karena itu terus kemudian yang warnanya hijau, nah itu karena itu menguatkan si liver secara langsung. Kalau pahitnya kan ke jantung. Nah, kalaulah ini supaya tidak terbentuk ngawur dalam artian lemak itu kan coba kalau di luar tubuh kita sih itu yang kelihatan. Kalau di dalam tubuh kita lebih rumit lagi sih. Vitamin C, ya. Vitamin C itu atau nama lainnya asam askorbat itu adalah yang menjaga pembentukan lemak. Nah, kayak kita minyak goreng waktu masak kan pakai jeruk nipis itu kan coba minyaknya kan langsung kayaknya itu hilang. Ternetralisir ya kan. Gitu. Makanya di sini kita memerlukan vitamin C dosis tinggi untuk membantu kinerja dari si liver untuk menetralisir lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya sih orang lipoma itu nggak terlalu suka yang kecut-kecut itu. Kalau saya tanya-tanya loh ya. Gitu. Kaitannya ke situ. Ya, itu masih dalam penelitian sih ya gitu ya. Oke, ini karena waktunya kita sudah habis ini Pak Akrom, tidak terasa ya. Sudah 1 jam lamanya kita di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Sekali lagi Mahameru Pro Matupahit dulur bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan tekanan darah, baik itu tensinya tinggi ataupun rendah, menurunkan kadar asam urat dan juga menstabilkan nih ya kadar gula darah kita. Jadi monggo silakan panjenengan bisa secara teratur minum Mahameru Pro Matupahit. Monggo sebelum kita pamit ada yang mau disampaikan Pak Akrom? Silakan. Ya. Mengenai tanda-tanda tubuh, waspadailah. Pusing, mendadak lemas, mendadak tubuh itu kaku. Nah, itu waspadalah. Untuk itu karena kita tidak memiliki ilmunya, segeralah bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini kita ke dokter. Nah, dari dokter nanti kan diarahkan untuk periksa ini, periksa itu, akhirnya biar ketahuan. Jadi kalau kita sudah tahu akan lebih mudah untuk mengantisipasi atau mengobatinya. Untuk itu berbaik-baiklah dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, supaya kita nanti ketularan ilmunya sehingga terjaga dari kesalahan-kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Akrom ya. Begitu juga Min harus pamit dulur dari Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit untuk siang ini. Terima kasih simpatinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.